Shalom, selamat hari Minggu saudaraku. Ini hari Minggu ya, jangan lupa untuk beribadah di gereja lokalmu. Ya, onsite. Kalau kalian sedang liburan pun hari ini, cari gereja terdekat, kalian harus datang ke gereja. Ya, oke saudaraku, kita harus menyadari bahwa kita itu sungguh-sungguh sedang hidup di penghujung dari akhir zaman sebetulnya. Dunia berubah begitu drastis dan cepat, betul ya? Sekarang semua AI, teknologi maju begitu pesat, ya. Maka kita harus memahami bahwa gereja sekarang ini adalah gereja yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Maka gereja harus menjadi gereja yang tidak bercacat seperti mempelai wanita yang siap dipertemukan dengan mempelai pria. Maka saudaraku, setiap individu di dalam jemaat harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yaitu menjadi orang Kristen yang selalu untuk membenahi diri setiap saat. Supaya apa? Supaya orang Kristen ini benar-benar belajar kebenaran firman Tuhan itu dengan serius. Lebih dari waktu-waktu sebelumnya, dia akan lebih serius. Dia menjejaki hari semakin maju, semakin hari semakin serius. Karena dia tahu harus ada perbaikan setiap saatnya dalam hidupnya. Maka perlu kita sadari bahwa satu hal yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu. Semua orang punya waktu yang sama. 24 jam dengan kebebasan berkehendak. Kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola waktu itu. Kita diberi kepercayaan sama Tuhan untuk kita bisa menggarap hidup kita. Dan ingat saudaraku, waktu tidak bisa diputar balik. Dan waktu akan terus berjalan maju. Jarum kehidupan itu akan terus bergulir saudaraku. Maka dalam hal ini ada 3 tipe orang berkenaan dengan peluang atau kesempatan dalam hidup ini. Yang pertama, orang yang tidak menyadari bahwa ada peluang bagi hidupnya. Itu orang yang sembrono saudaraku. Mereka tidak benar-benar memperhatikan ada peluang-peluang kehidupan yang bisa dia pakai untuk mengupgrade dirinya semakin mencintai Tuhan. Dan orang yang kedua adalah orang yang mengetahui bahwa ada peluang, tahu dia ada peluang, tapi tidak mampu memanfaatkannya. Mungkin dia malas, mungkin dia takut ambil resiko, mungkin memang keterbatasan fisik ataupun intelektual. Dan tipe orang yang ketiga adalah orang yang bukan saja jeli, lihai melihat peluang yang baik, tetapi dia juga berani mengambil resiko untuk memanfaatkan, untuk mengembangkan. Bahkan orang tipe ketiga ini mampu menciptakan peluang atau menggarap dari satu peluang ke peluang yang baru. Dia bisa improve untuk dirinya maupun untuk orang lain. Maka dalam proses pendewasaan dalam sekolah kehidupan saudaraku, waktu harus digunakan dengan tepat, jeli dan benar. Karena di dalam waktu ada momentum-momentum berharga di mana kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan itu sedang mengarahkan hidupmu dan hidupku di surga atau neraka, ke Tuhan atau ke kuasa lain. Itu pilihan terus. Maka Paulus menasihatkan kepada kita dalam Efesus 5 ayat 15-17. Firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Itu kata firman Tuhan. Kata waktu itu kairos, saudaraku. Kairos Tuhan. Jadi momentum Tuhan. Bagaimana cara kita mempergunakan momentum Tuhan dengan benar. Itu intinya saudaraku. Kita jangan melewatkan momentum itu. Caranya gimana?
Caranya dengan merelakan, dengan membuang, meninggalkan semua kesibukan dan pertemanan yang tidak mengarahkan hidup kita kepada kedewasaan rohani. Yang tidak membawa iman kita bertumbuh ke arah kesempurnaan seperti Kristus. Jadi waktu yang tidak kita pergunakan untuk kepentingan hidup kekal, artinya kita sedang membuang momentum Tuhan. Momentumnya sangat singkat di hidup kita, saudaraku. Maka pergunakan cepat-cepat dan baik-baik. Karena penyesalan tidak dapat digambarkan dengan apapun juga. Dalam hal ini, saudaraku, yang penting adalah niatmu dan niatku itu kuat dan punya komitmen yang tinggi. Amin, saudaraku. Karena kehendak bebas kita harus diarahkan ke arah yang jelas, yang tepat, yang akurat, saudaraku. Yaitu siapa? Tuhan dan kerajaannya. Itu arahan kita yang harus kita bidik di sana. Jadi kehendak bebas kita dibidikkan ke Tuhan dan kerajaannya. Ini akan membangun diri kita jadi manusia bijaksana loh, saudaraku. Itu mengunci hidup kita. Itu mengunci hidup kita. Artinya begini, ketika kita bijaksana, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Orang dikatakan bijaksana kalau dia mengerti kehendak Bapanya. Bukan karena dia santun, bukan karena dia bermoral kelihatannya, bukan karena dia kelihatannya teduh, bukan. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti kehendak Bapanya. Jadi 70 tahun hidup manusia itu adalah sekolah kehidupan untuk mengerti kehendak Bapanya. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jangan seperti orang bebal, tapi harus menjadi bijaksana. Belum tentu orang 70 tahun putih rambutnya, 60 tahun, 50 tahun udah tua bisa mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah sekolah dengan benar dalam kehidupan ini. Mereka banyak bermain-main dengan kehidupan ini. Maka orang percaya harus menghargai waktu yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Biar renungan pagi ini mengingatkan bahwa kau dan saya ada di dalam sekolah kehidupan. Tujuannya supaya kita jadi orang bijaksana, saudaraku. Mengerti kehendak Bapa kita. Itu goalnya kita ke gereja. Goalnya kita berdoa. Goalnya kita minta tuntunan Roh Kudus. Goalnya kita untuk dekat erat dengan Tuhan. Berdoa, bermazmur. Tujuannya itu. Maka Tuhan kasih momentum, kasih kairos waktu Tuhan datang dengan cara apa? Masalah hidup. Mau sederhana, mau masalah besar, masalah kecil, masalah sedang. Itu semua digunakannya Bapa kita untuk menggarap kita. Supaya kita sekolah dengan baik, saudaraku. Jadi pada pagi hari ini, kesempatan itu priceless. Sangat berharga. Tidak terbeli, saudaraku. Makanya pemazmur menaikkan doa kepada Tuhan agar ia dapat menghitung hari-hari hidupnya yang singkat itu. Ada satu lagu di dalam GSKI yang begitu bagus, saudaraku, namanya Hari-Hari Hidup. Di kalimat lagu itu kita bisa mengerti bahwa betapa singkatnya hidup manusia. Datang berlalu begitu cepat. Tapi manusia yang bijaksana, dia tahu sebentar dia hidup di bumi ini. Dia mau sekolah dengan baik. Dia mau sekolah dengan rajin. Dia mau berprestasi di sekolahnya. Dia mau jadi juara kelas. Dia mau jadi juara kelas di pemandangan Bapanya. Maka dia diberikan ujian-ujian itu. Dia akan kerjakan ujian-ujian itu dengan sempurna di mata Bapa. Kita ditolong oleh Roh Kudus untuk mengerjakan ujian hidup kita. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, kita hargai ya setiap hari apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, orang percaya harus sungguh-sungguh belajar mengenal dan mengalami Tuhan. Harus, mau tidak mau, harus. Sehingga semakin hidup kita tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah kita. Karena ketika kita suatu hari terbujur kaku di peti mati, sudah gak ada apa-apanya lagi, saudaraku. Maka ketika masih ada berkat-berkat yang disediakan Tuhan untuk memproses pendewasaan kita,
untuk mengubah manusia kita semakin cerdas sama Tuhan, itu tidak ternilai harganya. Maka jangan sampai berlalu ya kesempatan itu saudaraku. Ya, pembentukan Tuhan itu tidak ternilai harganya. Maka jangan menggerutu terus. Amin. Sulitnya kayak apa? Senyum. Terima kasih sama Tuhan. Peluk Roh Kudus lebih lagi. Tuntun aku Roh Kudus. Itu rohnya Bapa kok saudaraku. Dia akan menuntun kita. Menggarap kita sampai sempurna. Ya, ini hari Minggu saudaraku. Jangan malas ke gereja. Jangan malas ke gereja, jangan berat mainnya, jangan berat jalan-jalannya. Apalagi ini long weekend. Ayo saudaraku, gerakkan kakimu ke gereja terdekat. Kalau enggak yang luar kota, ke gereja lokalmu dulu, baru nanti pergi. Jangan malas. Ya, hargai perasaan Tuhanmu. Ya, selamat pagi ya saudaraku ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati.